bab 7 ini menjawab pertanyaan how to. Orang-orang biasanya kalau baca buku udah pengen langsung nyari, udah langsung caranya aja gimana membasuh luka pengasuhan dengan tazkiyatun nafs itu gimana sih caranya, udah langsung aja. Ya udah langsung buka bab 7. Tapi yakin beda dengan yang mengikuti dari bab 1, bab 2. Apa yang beda? Rasanya. Yang baca maksudnya. Yang baca dari bab 1, bab 2 itu rasanya akan berbeda dengan yang langsung ke bab 7. Nanti kan rata-rata kalau langsung ke bab 7, oh gini aja, cuman gini doang caranya. Ya kalau gini sih gak usah beli buku, saya juga udah tahu kan gitu. Ngapain beli buku kalau cuman gini-gini aja. Karena nggak baca dari bab 1, bahkan nggak baca dari kata pengantar. Padahal kuncinya ada di awal. Kuncinya ada di bab 1, ada di sebelum bab 1. Hari Kamis lalu itu kita belajar bagaimana tazkiyatun nafs dari lawannya. Apa lawan dari tazkiyatun nafs? Tadzkiyatun nafs atau mengotori jiwa. Sudah tuh ya sampai ke level-level marah. Nah, diantaranya marah yang akan mengotori jiwa. Nah sekarang kita ke tazkiyatun nafs. Waduh panjang banget. Nih ya, kita mulai dari judulnya dulu. Membasuh luka. Membasuh luka. Suka basuh? Ya. Yeah. Apakah saya terluka dengan pengalaman ini? Membasuh luka. Langsung aja ya. Sudah pembukaan dan lain-lainnya. Di buku ini, membasuh ini ada 2 caranya. Ada membasuhnya. Ada preventif. Apa katanya? Artinya apa? Pencegahan. Prevent, mencegah. Pencegahan. Ada kuratif. Apa katanya? Kuratif. Artinya apa? Kuratif apa? Nggak ada orang medis ya, udah pulang teh. Iya, kuratif apa ya? Kuret. Kuret itu mah beda lagi. Kuratif apa? Ya pengobatannya ya. Nah, di sini anggaplah di sini ya. Kita anggaplah kuratif di sini. Selepas dari sini, selepas dari ngaji rasa ini, yang lebih penting justru ini. Apa? Pencegahan. Anggap walaupun tidak bisa dijamin. Anggaplah setelah lulus dari ngaji rasa kita jadi netral. Tadinya minus, positif, 0 kan gitu ya. Misalkan sebelum ikutan ngaji rasa kita nih di sini nih negatif, skala emosi kita butek, marah, kecewa, segala jenis yang skala negatif emosi kita dulu di sini. Kemudian ikutan ngaji rasa, misalkan ngegeser pelan-pelan. Minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, sampai 0. Belum sampai ke positif, belum. Karena keburu udahan, keburu pulang. Nah, yang akan lebih menjaga setelah keluar dari sini adalah ya ini, preventif. Menjaga untuk tidak kembali ke minus. Jadi preventif ini sebenarnya sama pentingnya dengan kuratif. Pengobatan menggeser dari yang negatif ke kanan, ke kanan, ke kanan, terus sampai nanti lama-lama positif. Tapi yang preventif ini menjaga dari 0 atau dari positif supaya nggak ke negatif lagi. Cegah, membentengi. Makanya ini penting si preventif ini. 1 tapi penting. Nah, itu ada di bab 7. Apa preventif? Nah, sebelum ke apa preventifnya, kita artiin luka dulu. Itu tadi membasuh diartiinnya 2 ya. Yaitu kalau nggak preventif ya kuratif. Kemudian kita luka. Apa itu luka? Cik, coba. Sering sebut luka, apa itu luka? What is the meaning of luka? What luka is? What is luka?
makna luka. Apa maknanya luka? Yuk. Luka. Bukan pemain bola. Lukaku. Lukaku apa lukamu? Apa luka? Yang pernah merasa terluka? Aku terluka. Ya luka itu apa? Rasa sakit. Jadi itu mah sakit, bukan luka. Jadi itu sakit apa luka? Luka itu apa ya? Ada cedera. Oh, ada cedera. Ada goresan, lecet, black. Sesuatu yang berbekas, bukan hanya dalam fisik, bukan fisik, tapi dalam jiwa pun juga merasakan luka tersebut gitu, sampai merasakan luka tersebut. Nah, lukanya apa? Ya mungkin saya juga pernah merasakan luka yang ada sebenarnya baik dalam diri maupun hati saya sampai sekarang pun juga masih dalam tahap membersihkan. Iya, jadi luka adalah perih. Itu rasanya. Jadi lukanya apa? Luka itu apa sih? Iya juga ya, luka apa ya? Aku terluka. Luka itu apa? Sebuah rasa. Apa? Nih. Arti ilmiah. Tapi arti dari fisik ya. Secara biologi, maksudnya biologi. Luka adalah terputusnya. Terputus. Luka. Terputusnya jaringan-jaringan sel. Tali-talinya, tapi bukan jaringannya. Tali-tali jaringan sel terputus. Kata kunci nih, terputusnya tali-tali jaringan sel. Pernah belajar biologi? Pernah belajar sel? Sel bergabung jadi apa? Jaringan. Sel bergabung jadi apa? Jaringan. Nah, di dalam jaringan itu ada tali-talinya. Putus tali itu, itulah luka. Putus tali-talinya. Sel diputus lagi, itu udah paling kecil sel itu. Walaupun ada inti sel, tapi nggak jadi putus disebutnya, karena itu mah bagian atau yang membentuk sel kalau inti sel. Kalau ini yang putus adalah tali-tali jaringan sel oleh karena ada cedera. Nah, itu tadi yang jawab cedera. Si cedera itu penyebabnya oleh karena ada cedera. Kebaca aja lah pokoknya. Kalau nggak kebaca, ya dibaca aja. Terputusnya tali-tali jaringan sel oleh karena adanya cedera. Itu luka lahir, luka fisik. Lah, buku membasuh luka ini kan bukan buku biologi tuh. Bukan buku luka fisik kan? Ini kan luka apa? Non fisik ya, yang tidak tampak. Luka hati, luka batin, luka emosi. Nah, kalau luka batin artinya apa? Emosi yang terputus. Nih, luka batin artinya terputusnya tali harapan seseorang terhadap sesuatu yang dia anggap bahagia oleh karena adanya peristiwa. Kalau luka fisik oleh karena ada cedera, kalau luka batin oleh karena ada peristiwa. Makanya setiap ada peristiwa, kejadian, itu tuh bagi seseorang bisa jadi luka, bagi orang lain bisa jadi bahagia. Si kejadiannya mah netral. Yang enggak netral jadi putus atau enggak. Terputusnya tali harapan seseorang terhadap sesuatu yang dia anggap bahagia oleh karena adanya peristiwa. Contoh, bagi suami nih, misalkan karena ada suami di sini 1, 2, 3. Disebut bahagia itu kalau pas lagi pegel dipijit kakinya misalnya. Ngertiin bahagia tuh gitu. Lagi pegel terus dipijit kakinya oleh istri. Istri sendiri apa
Istri orang. Istri ibu-ibu, maksudnya nenek-nenek gitu. Ada tukang pijit. Oleh istri sendiri itu bahagia. Kemudian istrinya tidak memberi pijatan itu. Putus kan tali harapannya terhadap sesuatu yang dia anggap bahagia. Akhirnya apa? Luka. Akhirnya luka karena dia mendefinisikan bahagia itu kalau lagi capek dipijit. Masih suami, pagi-pagi, bukan bulan puasa, bukan bulan Ramadan, pagi-pagi itu disiapin teh, disiapin kopi, susu atau apalah disiapin. Nah ini, kalau itu enggak, berarti enggak bahagia, kata suami. Akhirnya terluka. Istri atau sekarang gantian biar adil, istri. Kata istri bahagia itu kalau apa? Istri bahagia. Shopping, wede shopping. Kalau belanja. Ya. Kalau diajak suaminya belanja dan begitu nyampe mall atau tempat belanja, bahagia itu ketika suaminya tidak usah menggenggam tangan istri, nggak usah. Karena kalau belanja digenggam tangannya sama suami, mall bisa belanja. Sini langsung. Jangan pegang, mau pegang baju, pegang celana gitu maksudnya. Itu bahagia. Nah, ketika yang dia anggap bahagia belanja kemudian tidak terjadi, ya, tidak pernah diajak belanja, pas belanja ke sana dibatasi, jangan. Akhirnya terputus tali harapannya terhadap kebahagiaan berbelanja itu. Akhirnya apa? Luka. Ini mah luka sederhana aja kayak gitu ya. Luka. Jadi yang harus diubah mana? Hah? Harapannya, talinya, bahagianya, peristiwanya. Mana yang diubah? Mungkin nggak manusia nggak punya harapan? Nggak mungkin, pasti kita punya harapan. Tapi berharap dengan tali apa? Bisa milih nggak? Bisa. Saya berharap dengan tali apa nih? Talinya tali yang gampang putus atau tali yang kuat banget? Kalau yang gampang putus, dikit-dikit luka, luka kok cuma sedikit. Gitu ya. Dikit-dikit luka. Karena talinya gampang putus. Yang kedua, definisi bahagianya mungkin salah. Ngertiin bahagianya. Jadi dia anggap ini adalah kebahagiaan, ternyata itu bukan bahagia. Kenapa bukan bahagia? Karena semakin dikejar udah dapet tapi kok nggak bahagia juga. Katanya bahagia itu punya istri, udah punya istri kok nggak bahagia. Katanya bahagia itu nikah, udah nikah kok nggak bahagia. Yang salah pernikahannya atau makna bahagianya? Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Ini pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Katanya bahagia itu kalau punya uang. Dikasih uang sekoper. Uang sekoper. Receh unggul. Kasih uang, bener. Udah dapat uang sekoper kok nggak bahagia juga. Malah menderita. Takut diambil. Dihitung lagi. Tadi perasaan lembarnya 1000 lembar. Sekarang kok 996 lembar. Wah pusing kan. Kemana 4 lembar lagi? Kemana 4 lembar lagi? Pusing ya. Katanya bahagia itu punya banyak uang. Ternyata enggak juga. Jadi punya uangnya atau makna bahagianya? Ternyata kebahagiaan itu ini ya. Ada as-sakinah, ketenangan. Ada al-mutmainnah, ketenangan juga. Ada as-sa'adah, kebahagiaan. Ini artinya mirip-mirip ini. Tapi ini 3 kata yang berbeda. Sakinah, mawaddah warahmah itu nikah itu mah. So, yang belakang udah nggak tahan nih pengen sakinah mawaddah warahmah. Sakinah, mutmainnah, sa'adah. Sakinah mawaddah warahmah. Itu mah khutbah nikah ya biasanya gitu. Khutbah nikah itu. Sakinah tenang, mutmainnah tenang, sa'adah
Kebahagiaan sering diartiinnya ya tenang gitu. Beda kata, beda arti, beda makna. Seperti kemarin lah kita maknain marah kan, ternyata beda kata, beda juga. Walaupun diartinya marah, ternyata beda, bukan sekedar marah. Nah, sakinah itu ketenangan tapi butuh syarat, atau ketenangan tapi ada kondisi tertentu dulu sebelumnya sehingga muncul sakinah. Biasanya kalau dalam rumah tangga sakinah itu terjadi setelah konflik nih. Jarang disampaikan ini. Sakinah itu muncul rasa setelah terjadinya konflik antara suami dan istri misalkan. Katanya doa pengen dapat sakinah, semoga sakinah mawaddah warahmah, amin. Tapi pas konflik nggak terima terjadi konflik. Loh ini gimana? Yang mau dapat sakinah itu ya harus lewati konflik dulu. Tapi setelah konfliknya kemudian akur. Nah, ketenangan pasca konflik itulah sakinah. Tapi kalau terus-menerus konflik ribut, yang nggak dapat akhirnya sakinahnya. Jadi sakinahnya bukan pas ributnya, bukan pas konfliknya, bukan. Tapi damai setelah konflik itulah sakinah. Litas kunu ilaiha. Huruf lam di sana itu meminta syarat, meminta prakondisi. Nah, diantaranya syarat atau prakondisi untuk menuju kepada sakinah, ketenangan itu adalah ya itu bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Cekcok, salah paham. Kamu salah, saya paham. Kan salah paham jadinya. Saya paham, kamu salah terus, jadinya salah paham. Salah paham gitu ya. Sayanya paham, kamunya salah. Apalagi salah paham aja ribut, apalagi salah-salah. Kalau paham-paham enak. Salah paham aja ribut, apalagi salah-salah. Suami salah, istri salah. Nah, sakinah itu begitu. Kalau mutmainah apa? Kalau mutmainah ini hubungannya spesifik antara hamba dengan Robnya, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan hamba kepada Allah, perbaiki hubungan hamba kepada Robnya, maka didapatkanlah mutmainah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi spesifik. Jenis ketenangan yang spesifik, hubungan antara hamba dengan Robnya. Mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengingat perjanjian ketika masih di alam ruh. Itu ketenangan-ketenangan yang begitu, itu sifatnya sudah tidak bisa lagi disebut sakinah. Enggak, bukan. Tapi sudah berubah namanya karena ini hubungan antara hamba dengan Robnya. Nah, kalau as-sa'adah, kebahagiaan, itu ternyata hanya bisa didapatkan, diperoleh di akhirat. Tidak pernah ada kebahagiaan yang hakiki ya, yang asli, yang bisa didapatkan di dunia. Jadi kalau kita ngejar bahagia di dunia, nggak akan kekejar-kejar, nggak akan bisa dapat. Sebab kebahagiaan yang hakiki, kata Imam Al-Ghazali, adalah ketika seorang hamba dapat mengenal, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna bahagia. Ini kalau masih di dunia mah, ya itu mah definisi abal-abal lah dari bahagia gitu. Abal-abal, aspal, asli tapi palsu. Berarti palsu. Kalau palas, palsu tapi asli, ya berarti asli. Itu mah abal-abal. Kita menempatkan sesuatu sebagai definisi dari bahagia. Bahagia itu kalau dia ngertiin aku gitu. Dia udah ngertiin aku terus nggak bahagia, ya wajar, karena kita masih hidup di dunia. Kebahagiaan yang hakiki manakala kita nanti sudah di akhirat saja. Oleh sebab itu, kalau sudah benar makna bahagianya, maka sebenarnya kita tidak akan mudah untuk luka. Kalau sudah benar makna bahagianya, bagaimana kita bisa terluka? Lawang bahagianya aja bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Maka seluka-lukanya luka adalah ketika nanti di akhirat kita tidak mendapatkan ridho, tidak berjumpa dengan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sejati-jatinya definisi dari luka. Maksudnya siksa, azab, neraka. Masih di dunia mah, itu mah luka abal-abal. Masih di dunia mah tangisan, siksaan, perih, itu mah ya tidak sejati. Ini bilang begini karena kita sudah bab 7 ya. Kalau saya nyampein begini masih di bab 1, nanti kalian si Akang nggak peduli, sakit gitu. Itu masih bab 1, udah selesai kita ya sama rasa sakit.
udah beres lah. Jangan sering ngasih panggung emosi itu. Jadi di dalam hati ini ada panggung, di dalam jiwa kita ini ada panggung. Yang naik ke atas panggung itu tergantung siapa yang mau kita naikin ke atas panggungnya. Apakah emosi senang atau bahagia, yang bahagia belum abal-abal, bahagia belum asli, atau sedih, atau marah, atau kecewa, atau takut, atau jijik gitu. Yang mana yang paling sering kita naikin ke atas panggung, maka itulah yang akan sering muncul dalam diri kita. Kitanya lebih sering naikin ke panggungnya sedih, akhirnya kitanya sedih terus. Silahkan naik ke atas panggung, wahai rasa sedihku, gitu. Gitu ya. Dikit-dikit, gitu, sedih lagi. Karena kita sering naikin dia ke atas panggung jiwa kita di sininya, gitu. Anggap di sini ada panggung. Gitu. Andaikan yang paling sering kita naikin ke atas panggungnya adalah jiwa tenang kita, maka kita sehari-hari pun akan tenang. Nah itu yang lalu biarlah berlalu gitu. Kita masa lalu lebih sering naikin ke atas panggung rasa sedih, ya sudahlah, sudah berlalu. Sekarang mah dari hari ini ke depan yang sering kita naikin ke atas panggung adalah yang tenang, yang bahagia, yang peduli, gitu. Yang positif-positif lah, naikin ke sini. Sehingga kalau sering kita naikin ke panggung, nanti dia belum kita suruh juga dia naik sendiri ke atas. Set gitu. Karena dia lebih sering naik ke atas panggung, seolah-olah panggung itu miliknya. Nah, itu dia luka bahagia. Nah, di preventif pencegahan, yang mencegah untuk tidak ke sana adalah bahagia. Tadi kita ubah maknanya, jangan asal-asalan mengartikan bahagia, palsu. Yang kedua adalah talinya harus kuat, harus kokoh. Apa tali yang tidak akan putus-putus? Sehingga kalau putus kita luka, kalau dia tidak pernah putus berarti kita tidak terluka. Tali itu adalah tali sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau husnudzon. Tali itu adalah husnudzon, sangka baik. Dalam setiap ketetapan Allah yang kita anggap paling buruk sekalipun, pasti ada kebaikan di sana. Nah, itu tuh adalah sangka baik. Ya, saya tahu, kami tahu, semua yang hadir di sini pernah punya pengalaman yang berat, sangat berat. Buruk, sangat buruk. Masing-masingnya ya bisa begini, ya kamu mah level buruknya di 3 misalkan. Saya mah buruknya 7 gitu. Jadi Pak Agul-agul atau Pak Agul-agul. Pak tinggi-tinggi, saya lebih buruk. Oh, saya lebih buruk. Nah, jadinya begitu. Dalam seburuk-buruknya takdir yang kita anggap buruk itu, yang kita nilai buruk saat ini, itu pasti ada kebaikan. Cuman kitanya belum melihat kebaikan itu. Makanya rasanya sesek karena belum kelihatan. Begitu kita sudah melihat sisi baiknya, hikmah namanya kan, tersingkap, pasti rasa seseknya juga akan tersingkap. Rasa sesak itu akan menghilang seiring dengan hikmah yang kita lihat. Dan yang bicara di depan sini juga bukan tidak punya takdir buruk, bukan tidak punya dalam tanda petik ya takdir buruk, udah punya, cuman nggak diceritain aja kan gitu, disampaikan. Nah, emang nggak boleh merasa sedih, merasa luka oleh sesuatu yang buruk itu. Ini sudah selesai di bab 1 ya, sudah selesai. Kita mau jujur dengan perasaan ini, kita mau jujur dengan apa yang kita rasa. Mudah-mudahan dengan jujur ini kita perlahan-lahan ngegeser dari menerima takdir, karena sudah jujur dulu. Itu sudah selesai lah. Sekarang kita masuk, jadi preventifnya apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik sepeda, duar, ban meletus. Bisa sangka baik? Bisa. Bisa sangka buruk? Bisa. Gimana kalau sangka buruk? Wah, mikir dulu, nggak terbiasa sangka buruk, luar biasa. Luar biasa. Harus mikir.
naik sepeda, dor, siapa ini yang masang paku di sini? Oh, kan gitu kan. Siapa ini yang nebar paku di sini? Dia sangka buruk orang nebar paku atau yang tajam di jalan. Kalau sangka baik gimana? Hah? Minimal harus di. Oh, ini harus diservis. Sangka baik kan pertama, wah, cobaan. Cobaan. Berarti kalau cobaan berarti naik iman ya. Naik iman, lagi diuji sama Allah, dicoba nih. Apakah saya akan naik derajat atau enggak? Satu. Yang kedua kan nanti dia dorong kemudian nyari tambal ban kan. Berarti saya menjadi wasilah jalan Allah untuk mengantarkan rezeki kepada tukang tambal ban. Mungkin tukang tambal ban itu kan sudah lama enggak dapat uang, nggak bisa sarapan, sudah lama nggak ngasih makan ibunya, istrinya, anaknya kan gitu. Karena kita bawa uang, ban kita bocor, akhirnya kita menjadi perantara, dia dapat uang kan. Itu kalau husnudzon. Kalau suudzon kan, wah ini nih yang paling deket sama tempat ban saya bocor ya ini tempat tambal ban ini. Akhirnya dia suudzon ke dia, bapak yang udah nebar paku ya, saya jadi tambal ban ke bapak ya. Suudzon kan, kejadiannya sama tapi sangkanya bisa berbeda. Hasilnya beda nggak? Beda. Jadi terluka tuh dia. Kalau suudzon terluka, banyak sangka buruk. Yang ketiga apa husnudzonnya? Dia kan nanti berprasangka, namanya juga prasangka ya, berprasangka saja, namanya juga prasangka. Zon namanya juga kan, bukan keyakinan. Namanya juga zon. Ya, jadi berprasangka aja. Siapa tahu kalau ini nggak kempes, diteruskan, siapa tahu di tikungan depan saya ketabrak, kan nggak ada yang tahu kan. Tapi karena kempes akhirnya berhenti, kemudian mampir dulu ke tukang tambal ban, jadi saya di tikungan depan nggak jadi ketabrak. Prasangka baik kan? Iya. Jadi ya begitulah, cari sangka baik. Cari. Itulah tali yang sangat kuat yang akan menjaga kita untuk tidak lagi ke negatif. Kemarin habis terapi minggu lalu baru dapat tenang kan gitu ya. Besoknya langsung diujikan, ada kecelakaan. Itu kan ujian ketenangan jiwa ya, ketenangan emosi kan. Jadi bagi beberapa orang yang mungkin di masa lalunya pernah punya pengalaman peristiwa kecelakaan yang sangat dahsyat, itu akan memanggil lagi kan, memanggil kembali peristiwa yang dulu, yang lalu, kemudian akhirnya rasa itu kepanggil lagi, jadi kan ujian. Sulit menemukan sangka baik dari itu, tapi ya kepada yang terluka kita ikut berduka kan begitu. Kita ikut terluka, kita berempati terhadap kejadiannya loh. Terhadap kejadiannya kita bersangka baik gitu. Tapi terhadap yang terlukanya kita ikut berempati. Jangan begini, tuh untung dia bukan saya, jangan gitu. Sakit dia ngedengarnya kan. Memang kita ini harus tersenyum ya. Tapi kalau dalam acara kematian ya, lagi mau dikuburkan, ya jangan tersenyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak cocok, nggak tepat. Ya, nggak cocok, nggak tepat. Memang senyum itu bagus, sedekah di hadapan saudaramu kan begitu. Tabassumuka apa? Laka sedekah kan gitu ya. Tapi kalau di acara berkabung ya nggak pas juga. Jadi artinya apa? Sesuai dengan kondisi. Tapi dalam hati kita tetap jaga sangka baik, bahkan terhadap peristiwa kematian sekalipun tetap sangka baik. Karena sangka baik itu adanya dalam prasangka, di dalam berarti. Oke, sekarang kita masuk ke kuratif ya. Ke kuratif. Nah, kuratif ini ada 7, tapi perjumpaan hari ini 7-7-nya akan sangat panjang. Jadi mungkin pertemuan sekarang hanya 3 saja. 1, 2, 3. Nanti 4, 5, 6, 7-nya insya Allah hari Selasa. 1, 2, 3. Kuratif itu sejak dari pembukaan sudah dikasih ininya, urut-urutannya. Takholli, tahalli, tajalli.
dari kata yatakhalla, takhalla yatakhalli, takhalla yatakhalli, artinya membuang, menyingkirkan, menguras. Melepas. Nah, itu dia. Kalau di dalam emosi, di dalam rasa, apa-apa yang bikin sesek, bikin empet, buang dulu. Baru ngomongin pembersihan. Kalau itunya masih ada, sulit susah jadi sulat. Sulit susah. Kalau mau minum, gelasnya kotor, isi air bersih apa bersihin dulu gelasnya? Bersihin dulu gelasnya, itu maksudnya. Gampang masukin air bersih mah gampang. Sebersih-bersihnya air yang mau dituang, kalau gelasnya kotor, mau diminum nggak? Enggak. Seenak-enaknya susu Zam-zam, kalau jatuh cicak mau diminum nggak? Zam-zam loh ini. Pluk, cicak ke situ, mau diminum nggak? Enggak. Buang nya. Mau diminum? Kan udah dibuang nya. Kan udah nggak ada. Dibuang. Ternyata kalau kotor walaupun sedikit ya kotoran itu ya, ternyata yang bersih pun kita jadi nggak mau ya, jijik ya. Oleh sebab itu dalam proses pembuangan, penyingkiran ini, pelepasan ini kalau bisa bersih-bersih banget gitu. Karena kalau cuman sedikit ya ngaruh lagi ke yang lain kan. Tahu dari mana bersih? Nanti kita lihat dari buahnya, buah dari tazkiyatun nafs. Ini kan kuratif ini ya maksudnya tazkiyatun nafs. Ulangi lagi. Kalau kotor maka bersihkan. Nah, membersihkan itu dengan takhalla ya takhalli, membuang, menyingkirkan atau melepas. Kalau di emosi tadi berarti yang terapi itu yang waktu itu. Tapi kalau dalam tazkiyatun nafs, takhalli itu intinya taubat. Intinya apa? Taubat. Intinya itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dosa yang tertinggi, yang paling berat, yang paling besar adalah dosa syirik. Oleh sebab itu takhalli yang paling sejati adalah membersihkan dari kesyirikan. Nah, syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Mengapa aku yang terluka? Aku yang harus bertaubat. Aku kan yang dizolimi, harusnya yang bertobat kan yang berlaku zolim. Mengapa aku yang dizolimi, aku yang bertaubat? Nah, ini ciri khas kalimat orang-orang yang masih merasa menjadi korban. Begitu. Mengapa aku yang dizolimi, aku yang terluka? Pertanyaannya sederhana, dilukai berapa kali? Misal 1 kali, atau paling banter 3 kali, atau 5 kali lah. Merasa terlukanya berapa kali? Lebih dari 5 kali kan? Dilukai 5 kali misalnya, tapi merasa terlukanya berapa kali? Lebih dari 5 kali kan? Ingat, luka lagi. Minggu depan ingat, luka lagi. Bisa puluhan kali, bisa ratusan kali merasa terluka. Nah, hati yang terus-menerus merasa terluka itu artinya hati yang lemah. Hati yang lemah itu karena masih, mohon maaf harus disebutkan, masih belum bersih. Saya mau bilang kotor khawatir nggak enak ya. Masih belum bersih. Ada bersihnya kan enak kan ya. Hatinya masih belum bersih, jadi saya sebut bersih. Beda kalau hatimu kotor kan nggak enak ya kedengarannya. Hatinya masih belum bersih. Sama kita semua, saya juga termasuk. Kalau masih belum bersih, berarti kita bersihkan. Supaya apa? Supaya perasaan merasa terluka itu nggak sering-sering muncul. Dikit-dikit merasa terluka, dikit-dikit merasa terluka gitu. Supaya kita bersihkan agar lebih berdaya, menemukan makna yang lain. Kayak kemarin di kelas ruang rasa sudah dicontohkan ya. Mengapa aku yang harus mengalami peristiwa ini? Mengapa aku yang harus ditakdirkan orang tuaku pisah? Kemarin dicontohkannya kan begitu. Nah, hati yang berdaya akan cepat menemukan makna. Mungkin salah satunya agar aku bisa empati, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan yang ada di posisi yang sama.
Jadi dia ngerti banget perasaannya gimana anak-anak yang orang tuanya berpisah. Sehingga akhirnya pengalaman dia ketika orang tuanya berpisah itu perlahan-lahan kemudian disyukuri. Bukan mensyukuri perpisahannya, bukan, tapi perasaannya itu. Perasaan bisa memahami orang lain itu yang disyukurinya. Bukan mensyukuri kejadiannya, tapi mensyukuri perasaan bisa memahami perasaan orang lain. Sehingga kalau bisa memahami perasaan orang lain itu akan dekat kepada membantu orang lain. Kita jadi bantu karena dia ngerti, karena kita ngerti banget perasaannya dia. Akhirnya kita bisa bantu orang lain. Membantu orang lain mulia? Mulia. Bermula dari apa? Terluka, memahami, membantu. Terluka, memahami, membantu. Teorinya begitu, prakteknya memang berat. Nah, jadi intinya di pembersihan ini kalau tazkiyatun nafs adalah taubat. Tapi, sekali lagi tapi, bagi orang-orang yang skala emosinya masih sangat negatif di sebelah sana, untuk langsung disampaikan pertama Anda harus taubat dulu, itu langsung nolak. Sebentar, aku yang dizolimi, kok aku yang harus bertaubat? Nggak nerima, sulit. Akhirnya mau masuk ke langkah-langkah berikutnya nggak bisa, sudah terhalangi diri. Oleh sebab itu di buku ini taubat disimpan di terakhir. Disimpan di terakhir. Sementara di literasi klasik ya, ulama-ulama klasik pertama taubat pasti. Tazkiyatun nafs itu pertama pasti taubat. Karena memang itulah intinya, bersih dulu. Nggak mungkin bisa masuk yang bagus kalau yang kotor masih ada. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Apa tuh? Daf'ul mafasid atau dar'ul mafasid. Muqaddamu ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Belajar gini maslahat. Dapat kebaikan, dapat. Tapi kalau di sini kotor, belajar dulu atau bebersih dulu? Bebersih dulu, itu maksudnya. Bersihin dulu yang kotor, baru gampang ngisi. Tuh. Ini kan kotor. Siswanya kotor, gimana dong? Wah, jadi nggak belajar. Bersihin dulu. Makanya sebelum sholat apa? Wudhu dulu, karena kotor, hadas kecil, gitu ya. Sholat itu apa? Yaitu kebersihan jiwa. Tapi kalau kotor ya wudhu dulu. Nah, bagus, wudhu dulu. Gitu. Praktek langsung. Oleh sebab itu taubat disimpan di nomor 7 supaya orang nggak langsung balik kanan. Nah, setelah takholi berikutnya adalah diisi. Tahalli. Tahalla ya tahalli. Hilang titiknya. Tahalla ya tahalli. Artinya apa? Tahalli itu menghiasi diri, memperindah diri, mengisi dengan yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Apa itu? Kalau dalam tazkiyatun nafs berarti amalan-amalan yang memberikan pengaruh kepada jiwa. Amalan-amalan. Nah, di buku ini 7 tuh untuk mempermudah aja, aslinya lebih dari 7. Tapi 7 ini saja, ini sudah pokok lah ya. Yang pertama adalah membersihkan badan. 1. Membersihkan badan, fisik, badan jasad dibersihkan. Mengapa demikian badan dibersihkan? Karena kita sudah sama definisi nafsnya ya, yang di tazkiyatun nafs membasuh atau membersihkan, menyucikan nafs. Nafs itu apa? Kita samakan definisinya, nafs itu ya yang terlihat, ya juga yang tidak terlihat. Rata-rata tazkiyatun nafs langsung membersihkannya yang tidak terlihat, padahal nafs itu yang terlihat juga disebut nafs, sehingga harus dibersihkan. Jadi langkah yang pertama adalah bersihkan badan. Pernah mandi? Aneh ya pertanyaannya. Pernah mandi? Ya. Sering mandi? Sering. Pernah nggak niat mandinya tuh untuk tazkiyatun nafs? Kadang ya? Pernah nggak mandinya tuh niatin untuk menghilangkan emosi-emosi negatif dalam diri?
Asalnya belum pernah ya. Pernah nggak mandinya itu untuk menghilangkan rasa kesal, rasa dendam sama orang, kecewa sama peristiwa, pernah nggak? Belum pernah ya. Coba deh. Punya kecewa sama peristiwa, punya dendam sama seseorang, gimana ngehilanginnya? Mandi, niat mandi. Saya niatkan mandi untuk menghilangkan rasa itu. Ngaruh tuh, pasti ngaruh ya. Asal airnya dingin ya. Kalau airnya anget ya, oh panas. Wah, air dingin lah, air yang segar, sejuk. Di antara tips awet muda kan mandi sebelum subuh ya, Kang. Tips awet muda mandi sebelum subuh. Kenceng nih, apa namanya? Urat-urat wajah kita kalau mandi sebelum subuh. Atau kalau nggak mandi berarti wudu. Niatkan wudu ini untuk membersihkan hati. Selain tentu membersihkan yang terlihat. Wudunya sudah betul atau belum? Wudunya menghambur-hamburkan air atau enggak? Itu ya. Saya udah wudu, sering wudu. Masih ada nggak zaman sekarang orang yang menjaga wudu ya? Di kita ada nggak nih? Di santri ada nggak nih? Batal wudu, kentut langsung wudu lagi, pipis langsung wudu, keluar toilet wudu, sampai tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan wudu, bangun wudu. Itu kalau ada yang begitu, tunggu saja keajaibannya nanti ya. Ajaib ini anak nanti. Gitu, coba ya. Dalam kamus Mufradat fi Ghoribil Quran, jadi membersihkan badan ini kata yang paling cocoknya adalah toharoh kan ya. Toharoh dibentuk oleh 3 huruf itu. Nah, at-toharoh dalam kamus Mufradat fi Ghoribil Quran itu maknanya selalu 2. Toharoh itu ya membersihkan jasad, ya membersihkan batin, ya lahir, ya batin, ya jasmani, ya ruhani. Selalu begitu. Saya sudah bersih-bersih badan, tapi kok selalu teringat masa lalu, selalu teringat lagi yang sesek. Nah, ternyata yang dibersihkan bukan hanya badan, tapi juga perlahan-lahan membesar. Setelah badan, yang paling dekat sama badan apa? Yang paling dekat sama badan apa? Keluar. Apa? Keluar. Baju. Nah, mulai perhatikan. Baju itu pun termasuk dalam tazkiyatun nafs, langkah yang pertama ini, kuratif ini. Lihat bajunya bersih atau kotor. Terus baju disimpan di mana? Lemari. Lihat lemarinya bersih atau kotor. Lemari ada di mana? Kamar. Lihat kamarnya bersih atau kotor. Kamar ada di mana? Rumah. Lihat rumahnya bersih atau kotor. Jadi membersihkan badan itu ya meluas pelan-pelan, dari badan meluas pelan-pelan gitu. Sip. Sehingga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ketika menyebutkan kata toharoh ini selalu tidak hanya diri tapi juga keluar. At-Taubah ayat 108, Al-Mudaththir ayat 1-4, Al-Baqarah ayat 125. At-Taubah ayat 108 gimana, Den? At-Taubah 108. Masjid, sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Nah, di dalamnya ada orang-orang yang fihi, nah, yang membersihkan diri. Jadi orang membersihkan diri dihubungkan dengan masjid, jelas ya. Jadi kebersihan diri harus berpengaruh kepada kebersihan lingkungan. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang
Sebab itu orang tua zaman dulu itu ya, zaman dulu nih, zaman pra kemerdekaan. Saya dulu banget gitu maksudnya. Orang dulu. Itu mau menilai kondisi hati anak sederhana banget. Orang tua dulu, mungkin orang tua kita juga, kalau mau ngelihat kondisi hati anaknya, which is kita, mau ngelihat kondisi hati kita, itu gampang banget. Nggak usah ditanya, perasaan kamu hari ini gimana? Itu mah orang tua zaman sekarang. Ya, langsung nanya. Orang tua zaman dulu mah nggak gitu. Cukup lihat aja kondisi kamarnya. Kalau kamarnya berantakan, hatinya berantakan. Gitu. Ya, ulum kalau masuk ke santri putri, tapi selalu izin dulu ya, nggak pernah insidental gitu, nggak suka sidak. Kalau sidak berarti, kalau lagi berantakan berarti kondisi hati santri putri lagi berantakan. Dapur juga ke dapur, oh ini lagi berantakan. Kalau lagi berantakan, enggak berantakan, ini lagi habis masak dan masaknya bahagia. Jadi dilempar-lempar ya. Ini makna bahagianya harus dibenerin berarti. Kacau. Kotor di mana-mana. Karena kebersihan hati akan menular keluar pelan-pelan. Gitu ya. Bisa nggak sih sebaliknya? Sebaliknya bisa nggak sih? Hati runyam, hati kotor. Tapi saya mau bersihinnya dari luar. Bersihin dari luar, dari rumah, bersihin ke dalam, ke kamar, bersihin ke lemari, bersihin ke baju, akhirnya bersihin badan. Bisa ngaruh ke dalam nggak? Bisa. Jadi itu dua-duanya saling berpengaruh. Jadi kalau dalam matematika tuh ada logo begini nih, ada simbol begini nih. Nah. Kelihatan nggak? Ini tuh artinya if and only if. Jika dan hanya jika. If, jika, F-nya 2. If, bener loh ini, bener. If, artinya if and only if. Jadi luar kita bersihkan, ngefek ke dalam, dalam kita bersihkan, ngefek keluar. Gitu. Jadi pas ditulis luar, dalam, di tengah-tengahnya ada simbol ini. Makanya artinya bersihin luar, ngaruh ke dalam, bersihin dalam, ngaruh ke luar. Itu bahasa simbol. Aku mencintaimu jika dan hanya jika kamu mencintaiku. Kalau aku mencintaimu, mungkin dia tidak mencintaiku. Ya. Ya kan? Kalau aku mencintaimu, mungkin itu dia tidak mencintaiku. Jadi begini. Aku, kamu. Ya. Sini mah hanya aku pada kamu aja, tapi kamunya tidak padaku. Kalau supaya kamu padaku juga gimana? Gini, I love you if and only if you love me. Nah, orang tua pada anaknya, anak pada orang tuanya harus begini, harus begitu. Tapi sekian peristiwa yang terjadi, sekian hal, akhirnya mungkin salah satunya jadi putus karena oleh luka akhirnya memutus itu. Orang tua masih sayang, anaknya udah nggak sayang. Padahal harusnya orang tua sayang anak, anak sayang orang tua. Luar dalam juga itu. Jadi luar kita bersihkan pasti akan ngaruh ke dalam. Dalam kita bersihkan pasti akan ngaruh ke luar. Pasti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari membasuh luka yang kuratif. Yang kedua adalah sikap yang terhormat atau akhlak mulia. Sikap yang terhormat atau akhlak mulia. Gini nih. Nomor 1 tadi ringan ya. Oke deh, tazkiyatun nafs, bersihin badan, oke. Bersihin kamar, oke. Sip saya lakuin. Tapi yang kedua, ini mulai levelnya agak berat. Agak beratnya gini. Kepada siapa akhlak mulia itu ditujukan? Kepada siapa sikap yang terhormat itu ditujukan? Kepada orang yang sudah melukai kita. Berat nggak? Berat. Senyum, si Indri senyum. Aku terluka oleh dia, tapi aku harus berbuat baik pada dia. Sorry kan gitu kan? Bentar. Kenapa begitu? Ya kata ini, kalau mau sembuh ya begitu. Tapi berbuat baik kepada dia itu tidak harus berjumpa langsung ya. Kadang
kadang dengan perjumpaan itu malah jadi membuat luka. Ini maksudnya kalau bukan anak ke orang tua ya, orang asing misalnya. Orang asing yang membuat luka, saya harus berbuat baik kepada orang asing itu. Gimana caranya? Bertemu aja bikin saya luka. Ya lihat, orang asingnya punya anak, nah berbuat baiklah ke anaknya misalkan gitu. Orang asingnya punya orang tua lagi yang lagi sakit, nah berbuat baiklah sama itu. Ada kisah nyata kan begini. Penyakit sangat kronis pada masa itu tahun 60-an kalau nggak salah. Ini sambil ingat-ingat lagi soalnya lupa ingat. Tahun 60-an penyakit sangat kronis. Semua dokter terbaik sudah dipanggil, semua rumah sakit terbaik sudah dipanggil, tidak ada yang bisa menyembuhkan orang yang sakit ini, medis. Sampai kemudian dicari, ada satu dokter muda, masih muda. Tapi dia lulusan terbaik kedokteran, sangat cerdas, mahasiswa terbaik dulunya. Akhirnya coba ditangani oleh dokter muda ini. Dibedah, dioperasi, terus wasilahnya sembuh. Akhirnya jadi sembuh. Begitu mau bayar, si keluarga pasien ini pas mau bayar, tertulis di situ sudah lunas. Tertulisnya sudah lunas. Siapa yang membayar? Siapa yang membayar kan pertanyaan kan? Pertanyaan si orang yang sakit ini udah tua banget, kakek-kakek. Siapa yang bayar? Nanya ke kasirnya di rumah sakit itu kan, siapa yang bayar? Dokter yang membedahnya. Si dokter itu yang membayarinya. Duh, kok dokter yang bayarin? Harusnya kan saya bayar untuk dokter, karena saya dibedah, dioperasi oleh dokter. Ya nggak tahu kata kasirnya, sudah dibayar, udah lunas oleh dokter. Akhirnya si kakek yang tadi sakit ini nggak deketin ke dokter itu, minta ketemu. Pas ketemu, kenapa anak muda kau lunasi biaya pengobatan, operasiku? Kata si dokter muda ini apa? Dibayar dengan 1 gelas air minum. Yang mana? Wah, air minum yang mana? Ingat nggak dulu? Wah, jadi lu langsung mundur nih, ceritanya mundur. Dulu, ini karena latarnya di Eropa ya, jadi lagi dingin, salju, begitu sangat kedinginan. Si kakek yang sakit ini dulu kan pernah muda toh, pasti pernah muda ya kan. Nah, waktu mudanya tiba-tiba diketuk, ada yang ngetuk, tok 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 tok. Pas dibuka anak kecil, sudah udah kering banget di sininya, haus banget, udah keriput lah. Suaranya juga sudah serak gitu. Minum water kayak gitu, udah haus banget, air. Si kakek ini kemudian ngasih air minum seteguk gitu. Kemudian dikasih lah selimut, kehangatan, dirawat lah baik-baik, padahal nggak kenal, nggak ada. Habis itu udah pisah. Nah rupanya si anak kecil yang kehausan ini kemudian bisa sekolah, kuliah, jadi kedokteran. Itu jasa orang tua yang ngasih minum itu terus dia ingat, wajahnya terus dia ingat. Bahkan dia cari tahu, udah kuliah kan, siapa dulu yang di rumah ini, saya pernah kehausan di daerah sini, ada rumah ini siapa pemilik rumahnya, dia terus. Sebenarnya saya dari dulu mencari di mana Bapak, karena saya cari-cari ketemu, saya datang ke sana ternyata Bapak sudah pindah rumah kayak gitu, kata si ini. Ternyata nggak ada, saya cari, saya simpan foto Bapak di ruang kerja, di kamar gitu, untuk saya ingat inilah orang yang sudah berjasa kepada saya. Nah kemudian akhirnya dia datang. Pas datangnya itu ternyata lagi sakit dan cuman dia yang bisa ngasih operasi. Nah meneteslah air mata si kakek itu ya, nggak nyangka cuman seteguk gelas itu bisa menyelamatkan hidupnya. Nah kita belajar apa di sini? Berbuat baiklah sama siapa saja kan, yang asing, yang dikenal, yang tidak dikenal, bahkan untuk orang yang pernah menyakiti kita sekalipun. Untuk orang asing saja dampaknya begitu gitu ya, apalagi untuk yang pernah menyakiti kita, pasti bobotnya luar biasa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang akan kita berbuat itu nanti kita lihat khairan yarah, syarran yarah. Yang kejelekan yang kita perbuat pun nanti kita akan lihat gitu hasilnya. Ya di dunia ya di akhirat.
Oleh sebab itu, berbuatlah yang terbaik. Anak sedih sama orang tuanya, gimana supaya bisa berbakti sama orang tua? Ya berakhlak mulialah kepada orang tua, gitu ternyata. Ya tapi aku sakit sama ibuku, aku terluka oleh ayahku. Gimana supaya hilang lukanya? Ya berbuat baik sama ayah ibumu. Oh, bukan menjauh, bukan diskusi, ngobrol gitu, bukan. Cara terbaik untuk membasuh luka anak kepada orang tuanya adalah dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Ini adalah jawaban paling rasional sekaligus paling emosional. Anak terluka sama orang tuanya, gimana supaya nggak terluka? Berbuat baik sama orang tuanya. Rasional kan? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau kita baik sama orang tua kan nanti orang tua juga baik ke kita kan? Masuk akal kan? Tapi ini juga emosional. Kenapa emosional? Karena aku kan lagi terluka. Kok aku harus berbuat baik? Ya begitulah memang. Jawabannya tidak ada lagi. Sementara yang lain mungkin memberi saran jaga jarak dulu sama orang tuanya, putus hubungan dulu, dihapus dulu nomor WhatsApp-nya. Yang lain tuh ada yang ngasih saran begitu ya. Nanti tunggu sampai kamu tenang lagi baru bisa ketemu lagi. Ya silahkan saja. Tapi pada ujungnya nanti ketika mengambil jarak itu kan nanti ketemu juga kan. Nah pas ketemu mau ngapain? Mau jaga jarak lagi? Ya nggak selesai. Akan selesai hubungan antara anak dan orang tua itu manakala anaknya berbuat baik kepada orang tuanya. Selesai. Ya tapi aku mau berbuat baik kalau ayah atau ibuku berbuat baik dulu kepadaku. Ya ini nggak akan selesai akhirnya. Menunggu aku mau baik kalau dia baik dulu kepadaku. Ada nggak jadi perbuatan baiknya? Nggak ada. Saling menunggu kan akhirnya. Tuh, dianya nggak baik. Jadi aku juga nggak baik. Kapan jadi berbuat baiknya? Kapan? Banyak orang memberi contoh tapi sedikit yang menjadi contoh. Ya. Banyak orang memberi contoh tapi sedikit sekali orang yang menjadi contoh. Ulum gampang nih ngasih contoh, berbuat baik, ngasih contoh. Tapi bisakah ulum jadi contoh? Nah, itu berat, tapi harus dilakuin. Jadilah orang yang baik, bukan memberitahu bagaimana cara menjadi baik. Jadilah anak yang baik, bukan memberitahu bagaimana menjadi anak yang baik. Gampang ceramah mah. Ngasih tahu, anak-anak berbuat baik sama orang tuamu ya, gampang ngasih tahu gitu mah. Jadi anak yang baik. Sip ya yang kedua. Ayat yang dibahas ada tapi cukuplah tadi penjelasan tadi cukup. Yang ketiga, dan ini terakhir kita untuk perjumpaan hari ini. Yang ketiga untuk membasuh luka pengasuhan dengan tazkiyatun nafs. Yang ketiga adalah dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 151 tadi dibacakan di muqaddimah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Membacakan, menyucikan, mengajarkan. Yatlu wa yuzakkikum wa yuallimukum. Jadi penyucian itu diapit oleh membacakan dan mengajarkan. Penyucian ada di sana. Kalau membacakan yatlu disebutin tuh apa yang dibaca, ayatina, ayat-ayat kami. Wa yu'allimukum disebutkan tuh apa yang diajarkan, Alkitab wal hikmah. Tapi wa yuzakkikum apa yang disucikan. Dia itu tuh nggak disebutin ya. Katakan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Yang dibaca ayat-ayat Allah. Yang diajarkan kitab dan hikmah. Yang disucikan apa? Kenapa yang nggak disebutin? Di antaranya ya. Kenapa disembunyikan kum ya, yang disucikan apa? Kum ya kamu. Karena yang tahu apa kotor, apa yang harus dibersihkan, yang sebenar-benarnya tahu hanya kita dan Allah saja. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Sehingga apa yang dibersihkannya tidak dieksplisitkan, tidak dimunculkan.
Dari ini saja sebenarnya Allah mau nutupin kotor-kotornya hati kita sebenarnya. Saya sudah baca ayat, saya sudah dengar Quran, ayat Quran, tapi kok biasa aja ke hati saya. Pernah gitu? Nah, ini faktornya dua. Bisa jadi dua. Satu, faktor yang membaca. Dua, faktor yang mendengar. Kira-kira dulu ya, para sahabat, hatinya pernah terluka nggak? Sedih nggak? Kayaknya pernah ya. Apalagi siksaan, perbudakan kan gitu. Ada yang melihat orang tuanya ditusuk, sedih nggak tuh? Sedih. Masih sedih. Tapi terbasuh dalam waktu yang singkat. Mengapa demikian? Yang membasuhnya juga alat atau media untuk membasuhnya juga Al-Quran. Sama seperti yang kita baca sekarang. Mengapa dulu para sahabat cepat terbasuhnya, kita sekarang lambat terbasuhnya? Faktornya bisa jadi dua. Pertama, yang membaca. Dulu yang membacanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dibersihkan hatinya 2 kali. Di masa kecil, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sedang bersama dengan anak-anak seusianya. Lalu Jibril mengambil dan membaringkannya, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya untuk disucikan. Yang kedua, dibelah ketika sebelum Isra Mi'raj 2 kali. Hati yang bersih membacakan Al-Quran pasti efeknya beda. Saya baca Quran, biasa-biasa aja ke saya ngedengerinnya, ya mintalah dibacain ke orang yang kita anggap, kita nilai beliau senantiasa rutin membersihkan hatinya. Yang kedua, faktor yang mendengarkannya. Ya, para sahabat paham bahasa Arab, paham bahasa Al-Quran. Segimana cita rasa tingginya ayat-ayat itu, bahasa kata-kata itu paham banget. Sehingga ngaruh langsung ke jiwa. Bahkan yang kafir Quraisy pun sebenarnya curi-curi dengar kan. Setiap Rasul membaca Al-Quran, curi-curi dengar. Saking indahnya, saking agungnya, saking luar biasanya ini bahasa gitu. Cuman hidayah tidak masuk aja sehingga tetap ingkar, tetap kafir. Nah, kita ini ngedengarnya biasa aja. Jadi ya biasa aja kerasanya. Oleh sebab itu harus belajar. Makanya yang ketiga, belajarlah sedikit-sedikit memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran, supaya ayat yang sama kita rasakan berbeda gitu. Ada rasa yang berbeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hafal semua juga, sering didengarnya. Tapi rasa kesininya gimana? Nah, itu tergantung siapa yang membaca dan pemahaman dari yang mendengarkan. Ada tipsnya nggak sambil belajar, sambil ini? Sebelum ke tips, gimana caranya supaya bisa baca Al-Quran yang mempengaruhi kepada jiwa? Nah, itulah pentingnya ilmu tajwid, makharijul huruf. Setiap huruf yang dikeluarkan sesuai dengan haknya, huruf itu dia haknya berasal dari mana, setiap huruf itu akan mempengaruhi kepada jiwa. Kalau kita bacanya salah ngeluarin huruf yang nggak ngefek ke jiwanya, nggak terlalu ngefek. Walaupun bagi yang terbata-bata juga sebenarnya karena Al-Qur'annya luar biasa, itu akan mempengaruhi juga sebenarnya. Tapi mungkin daya pengaruhnya tidak sedahsyat orang yang bisa mengeluarkan huruf sesuai dengan haknya, sesuai dengan tempatnya. Jadi ada terapi gitu dalam setiap huruf yang dibaca, dalam setiap huruf yang dikeluarkan tuh, itu tuh terapi juga. Niatin belajar makharijul huruf tuh untuk menterapi jiwa. Coba A, ini yang suka mimpin ngaji putri ya terutama, auzu apa itu au ini alif apa ain ini gitu. Keluarkan sesuai dengan haknya. A di mana? A di mana? Langsung praktek ya. Hendri A di mana? Yang lain juga lah sama, jangan sama satu orang. Semakin sesuai huruf yang dikeluarkan sesuai dengan haknya, maka itu akan semakin berdampak kepada jiwa. Ngaji kan, jangan gitu. Ini teh harus luas mulut ini teh, harus luas.
Jangan ngaji kayak kumur-kumur gitu. Sebentar ini. Kalau yang sudah bersih, oke lah ya, sudah bersih hatinya, sudah rutin membersihkan hati, oke lah, sudah paham tajwid. Tapi kita ini kan dalam kondisi kitanya ya, konteksnya kan kita ini kan lagi kotor, lagi butuh dikuatkan jiwa kita, lagi butuh dibersihkan jiwa kita. Maka ya dari situ, dari huruf makharijul huruf. Nah, kalau saya belum selesai belajar tajwid, belum selesai belajar makharijul huruf, apalagi bahasa Arab, kosakatanya belum pernah buka. Terus gimana supaya Al-Qur'an ini bisa langsung berdampak? Nah, ini ada tips dari Imam Al-Ghazali. Jadi gini. 2. 1 ta'zim, 2 takhsis. Ta'zim, takhsis. Ta'zim itu apa? Sebelum baca nih, walaupun kita masih terbata-bata, masih belum lulus ilmu tajwidnya. Yang pertama, yang penting punya rasa ta'zim. Ta'zim itu apa? Memuliakan. Memuliakan apa? Ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai nggak kita ke situ? Ini tuh dari Allah gitu. Ta'zim. Oleh sebab itu, karena ini dari Allah, jadi ini bukan sembarangan. Ini tuh kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Muliakanlah setiap huruf, setiap ayat, setiap surat yang ada di sini. 1 itu dulu. Punya rasa ta'zim, maka yang kita baca meskipun terbata-bata akan berpengaruh kepada jiwa, akan membersihkan jiwa. Tapi kalau nggak punya ta'zim, meskipun tajwidnya sudah benar, hurufnya sudah keluar sesuai dengan haknya, tapi kalau nggak punya rasa ta'zim, ya nggak ngefek juga ke jiwa. Jadi ini yang lebih penting justru. Ta'zim, memuliakan ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun indah suara kita, tepat pengucapan huruf-huruf kita, betul hukum-hukumnya, tapi kalau dalam hati tidak memuliakan ayat-ayat Allah, maka yang kita baca tidak akan berpengaruh kepada jiwa. Banyak musuh-musuh Islam yang hafal Quran, berarti mereka baca Quran. Bahkan mungkin mereka lebih tepat makharijul hurufnya dibanding kita, tapi ternyata mereka menjadi musuh. Kenapa? Karena tidak ada ta'zim, tidak ada memuliakan, tidak ada keyakinan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita ngaji itu, hati ini dari Allah. Yang kedua setelah ta'zim, kata Imam Al-Ghazali, takhsis, merasa khusus, merasa spesial. Bahwa ayat ini turun untukku. Merasa spesial, takhsis. Jadi pas baca ayat ini, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Nggak ngerti bahasa Arabnya, baca artinya. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Wah, kita merasa khusus. Nah, entah punya kejadian apa sebelum baca ayat ini kemudian akhirnya jadi baca ini. Kita sambungkan peristiwa-peristiwa sebelum baca dengan ayat yang sedang kita baca. Nah, itu namanya takhsis, merasa khusus, merasa spesial. Sebagian ulama berkata Al-Quran adalah surat-surat yang datang kepada kami dari Rob kami dengan segala janjinya. Itulah takhsis. Ini benar-benar laksana budak yang akan dengan seksama betul-betul memperhatikan membaca surat dari majikannya untuk direnungkan dan diamalkan sesuai dengan isinya. Kalau kita budak, punya majikan kirim surat, kita budaknya, kan pasti akan dibaca dan pasti akan dilakukan kan perintahnya. Nah, kita ngelihat itu nggak ke dalam surat-surat di Al-Quran ini? Kita ini jadi budak atau enggak ketika membacanya? Nah, yang begitu meskipun sambil belajar
bahasa Arab, sambil belajar tajwid, sudah akan bisa mendapatkan manfaatnya terhadap jiwa. Ta'zim dan takhsis. Setelah yatslu, membacakan, wa yuzakkikum, mensucikan dengan memahaminya, dengan memberikan hak-hak hurufnya. Kemudian selanjutnya adalah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, kita sekarang bahas hikmah ya. Hikmah. Hikmah itu, meskipun ini diperdebatkan derajatnya ya, sahih atau tidak. Hikmah adalah barang yang hilang milik orang beriman. Dimanapun kita menemukannya, ambillah. Barang yang hilang milik orang beriman. Ini hilang. Hilang nih. Spidol hilang. Ketemu di lantai 1. Ambillah. Seneng nggak? Apalagi yang hilang ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, kita cari-cari. Pernah hilang apa? Misalkan dompet. Dompet kan, kalau hilang dompet tuh kayaknya, aduh. Isinya sebenarnya bukan dompetnya. Yang penting itu isi dompetnya. Kartu, uang gitu. Kalau hilang dompetnya mah biarinlah, bisa beli lagi gitu dompet. Tapi kan isinya hilang, terus ketemu, gimana tuh rasanya? Oh seneng kan? Pas dilihat ternyata isinya lengkap. Oh Feral gitu seneng ya Pak? Oh, gitu. Seneng banget kan? Nah hikmah itu begitu. Peristiwanya sangat berat, tapi belum ketemu juga apa ini maksud Allah ya dari peristiwa yang berat ini. Apa ya maksud Allah ya? Apa ya? Apa ya? Sisi baiknya apa ya dari peristiwa ini? Sisi baiknya apa ya? Begitu ketemu sisi baiknya, begitu ketemu, oh ini maksud Allah, itu tuh seperti kita menemukan barang yang hilang gitu. Ya gitu. Oh ternyata ini maksudnya. Makanya disimpan di akhir. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah hikmah itu ada dalam bersama dengan kitab, bersama dengan Al-Quran. Kitaba wal hikmah. Makanya jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Kalau mau cepat mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa yang buruk, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Semakin jauh dari Quran, semakin jauh kita dari penemuan hikmah. Itu untuk 3 ya, untuk hari ini. Kita cukupkan, masih ada 4 lagi. Jadi karena ini sudah how to, maka semangat kita di kelas ini adalah praktek. Karena ini sudah masuk bab praktek mengamalkan. Bukan lagi tidak tahu menjadi tahu, tapi ini sudah dari tahu ke mampu ya. Sebelum tahu apa? Mau, tahu, mampu, mahir gitu ya. Mau, tahu, mampu, mahir. Nah ini sekarang sudah ke mampu. Mampukah kita? Yang pertama, membersihkan badan dan lingkungan terdekat di sekitar kita untuk memperbaiki kondisi hati dan jiwa. Mampu nggak? Mau tidak? Mau dulu. Mau tidak? Mau. Sudah tahu belum kalau itu berpengaruh ke jiwa? Tahu. Mampu nggak? Insya Allah ya, harus dimulai dari yang sederhana aja. Dari yang sederhana. Yang kedua, mampukah kita untuk bersikap baik, berakhlak mulia, terutama kepada orang yang kita anggap dia pernah melukai kita? Mau nggak? Mau aja dulu. Mau. Tahu nggak kalau itu akan menyembuhkan jiwa kita? Tahu. Mampu nggak? Insya Allah ya. Berat ya, mulai dari yang ringan dulu, berbuat baik kepada yang memang kita netral sama dia, nggak ada sangkut pautnya nih. Misalkan yang santri mukim sama santri ngaji rasa, nggak ada sangkut pautnya, hati netral aja ya. Mulai dari situ, nanti pelan-pelan ke sesama yang mukim ke mukim kan, karena sering ketemu kan, mungkin saling membahagiakan atau saling menyakitkan ini. Membahagiakan. Wajar ya, gesekan gitu wajar. Untuk apa? Untuk kita menemukan ketenangan. Asal berdamai setelahnya. Tadi kan sakinah ya. Suami istri, aku disakiti sama suamiku, mau nggak berbuat baik pada suamimu? Mau aja dulu, mau.
Oke, tahu nggak kalau itu akan membuatmu lebih kuat? Tahu. Membersihkan hatimu, tahu. Mampu nggak? Ya coba Bismillah. Gitu. Suami ke istri juga sama, begitu ya. Yang ketiga apa? Kita mampu untuk lebih ya mendekatkan diri kepada Al-Quran, membacanya, memahaminya, lebih serius lagi untuk belajar tajwid dan makharijul hurufnya ya. Sampai kemudian memperbagus bacaannya, tahsin. Lebih utama memahaminya, memaknainya. Kalau dimaknai bukan untuk hukum kepada orang lain, untuk diri sendiri, itu boleh, tadabbur namanya. Tapi kalau memaknai ayat Al-Quran untuk disampaikan kepada orang lain, itu butuh banyak ilmu sebagai syaratnya ya. Butuh syaratnya. Ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain, bukan juga untuk mengajar kepada orang lain. Nah itu makanya ta'zim dan takhsis. Siap praktek? Ya, siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa